Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir bil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hifdzan mursilin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna ilman ladunni wal mashruba safil hani wa hab ghani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abada al-abidin dahran dakhilan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif muslim Sulaiman Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki fi ta'rif aqidat al-awwal syarih Muhammad Nabawi bin Umar al-Jabal Bantani fi syarhihi ala aqidat al-awwal samah Nurul Dhalan syarih aqidat al-awwam ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa bihima bi ulumihima fi darin amin radhiyallahu ta'ala anhu majmu'in ila an qala wa kullu ma ata bihi ar-rusul fa hadduhu at-taslim wal qabul imanuna bi yawmin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi min al-ajab ila akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat atau detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya. Semata taufik hidayah darinya. Untuk memahami apa yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya Nabi Agung Muhammad disampaikan oleh umatnya, pewarisnya kepada kita sampai alhamdulillah kepada kita. Dari apa yang harus kita pelajari, kita ketahui, dari sesuatu yang membuat insyaallah kebaikan bagi kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, kunci hidup kita di dunia sampai kelak di akhirat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya Dia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah yang bahwakan hadirat junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber segala nikmat yang agung, yang mulia, yang banyak, yang besar, yang kecil, yang lahir, yang batin, dunia akhirat, bagi setiap kita, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Yang sempurna Allah jadikan kita menjadi cinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Saya mengenai masalah beriman dengan kitab suci yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada setiap Nabi Rasul berapapun jumlahnya. Andaikan betul yang diriwayatkan 104 kita beriman dengan semuanya, ada yang mengatakan 114 kita beriman dengan semua, jangan ada yang mengatakan lebih, kita beriman dengan semua kitab-kitab suci tersebut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada setiap Nabi, kepada Nabi Rasul, sebagian mereka dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad. Yang wajib kita ketahui dari kitab suci tersebut adalah 4 kitab. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Dawud, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Quran atau Al-Furqan yang Allah turunkan kepada Nabi Agung Muhammad. Dan di antara Suhuful Khalil wal Karim, suhuf namanya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Allah Khalil, Ibrahim dan Nabi Allah Musa selain Taurat. Dan sedikit kemarin mengenai penjelasan apa yang ada dalam kitab Suhuf Musa atau Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan, wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa hadduhu at-taslim wal qabul. Dia mengatakan, Sayyid Ahmad Marzuki mengatakan, wa kullu ma ata bihi ar-rasul, dan semua ma ata bihi apa-apa yang datang dengannya ar-rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berita, kalau memang betul diucapkan, dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berita tentang hal-hal yang akan terjadi dan apapun ia,
baik masuk di akal kita atau tidak masuk di akal kita, karena ia utusan Allah Subhanahu wa taala yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah kita pelajari, kitab sifat sidik, jujur atau benar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan kenyataan dan sifat-sifat lainnya, maka fahabu haknya, itu kewajiban bagi kita terhadap dan ucapan Nabi besar Muhammad sebagai umat Nabi besar Muhammad yang meyakini, yang percaya bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, at-taslimu wa ridhuhu. Kita berikrar dengan kebenaran berita tersebut dan menerima apa yang diberitakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita percaya, kita yakini atas apa yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ia masuk namanya akal kita atau ia tidak masuk akal kita, selagi Nabi besar Muhammad yang memang mengucapkannya, maka kewajiban bagi kita sebagai umat yang meyakini beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwasanya beliau tidak mengucapkan apapun dan berbuat apapun kecuali atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, maka wajib kita untuk menerimanya, meyakininya bahwasanya ia adalah hal yang benar sesuai dengan yang diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga kepada kita dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, yaitu Nabi Agung Muhammad, fakhudhuhu, maka ambillah. Apapun yang datang kepada kalian dari Nabi Muhammad, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, yaitu terimalah, yakinilah kebenaran apa yang datang dari beliau dan lakukanlah. Kalau memang itu harus kau lakukan, dan tinggalkanlah kalau memang hal itu harus engkau tinggalkan. Selagi datang Nabi dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita menyatakan kebenarannya, wajib kita menerimanya. Artinya dilarang untuk kita meragukannya. Dilarang untuk kita meragukannya. Karena ia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan, berbeda dengan selainnya. Kalau kita ragukan, berarti ada masalah dalam keimanan kita. Dan masalahnya bukan hanya dalam keimanan kita tentang seorang Nabi Rasul tersebut, terhadap Nabi Rasul tersebut, tapi masalah keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Nabi Rasul tersebut. Kalau kita meragukan Nabi Rasul, berarti kita meragukan yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meragukannya berarti ada masalah dalam keimanan kita. Dan itu masalahnya amat cukup besar, maka wajib sebagai seseorang mukminah untuk menghilangkan keraguan tersebut yang ada dalam hatinya, kalau seandainya ia memiliki keraguan tersebut. Ada ia hilangkan dengan bertanya kepada orang-orang yang mengerti dan paham dalam hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan olehnya dari keimanan. Jadi keimanan tidak boleh dibiarkan, karena bisa-bisa keraguan tersebut membuat ia keluar dari agama Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meragukan Rasul berarti meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meragukan Allah, semua meragukan agama ini, barangkali tidak benar, barangkali bisa salah, barangkali. Banyak rentetannya. Maka Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam surat kedua, surat Al-Baqarah, dalam awal-awal ayat Allah mengatakan,
Dzalikal kitabu la raiba fi, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya pada apa yang ada di dalamnya. Apapun yang ada dalam Al-Quran tidak boleh diragukan kepada namanya bagi kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meragukannya berarti bermasalah dalam keimanan kita. Bisa-bisa tadi keluar kita dari agama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dituangkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Termasuk yang harus kita terima sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Sekali lagi, baik kita percaya, baik masuk akal kita atau tidak masuk akal kita. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau diberi julukan As-Siddiq karena beliau ketika ditanya oleh Abu Jahal tentang apa yang diucapkan, diceritakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap beliau. Dari Isra'nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Abu Jahal kumpulkan semua teman-temannya, bahkan kala itu ada muslim yang baru masuk agama Islam, yang masih belum kokoh dan kuat keyakinannya. Ketika Abu Jahal minta Rasulullah untuk menceritakan perjalanannya, maka Rasulullah ceritakan perjalanannya. Tadi malam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Tadi malam semalam, dan saya semalam juga kembali. Semalam juga saya kembali. Maka mereka mengatakan ini namanya tidak masuk akal. Tadi malam ke sana, tadi malam juga kembali. Karena memang tidak masuk akal mereka. Karena mereka biasanya melakukan perjalanan itu selama sebulan pergi, perjalanan sebulan pergi, perjalanan sebulan pulang. Rasulullah bercerita tadi malam saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan tadi malam juga pulang. Maka mereka Abu Jahal mendustakannya. Bahkan kala itu diceritakan oleh ulama kita, sebagian mukmin yang masih lemah imannya mereka murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, meragukan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya memang dah masuk akal. Rasulullah tidak cerita kepada Abu Jahal dan teman-teman tersebut tentang perjalanan Mi'raj beliau naik ke langit pertama, ke-7 dan seterusnya, tidak cerita. Rasulullah hanya menggambarkan, menceritakan perjalanan beliau. Tadi malam saya diisrakan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tadi malam juga pulang. Tidak masuk akal mereka dustakan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Jahal namanya menyatakan itu, bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, ya Abu Bakar, coba dengarkan temanmu Muhammad, dia bercerita bahwa tadi malam beliau diisrakan, diperjalankan ke Masjidil Aqsa, dan tadi malam juga dia pulang. Saudara Bakar bertanya, apakah itu diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan iya. Saudara Bakar langsung secara tegas mengatakan, kalau memang itu diucapkan oleh Muhammad, saya percaya sepenuhnya. Dan saya pun percaya atas berita yang datang dari langit dalam sekejap. Itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, turunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini bukan hanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya percaya lebih dari itu kalau memang itu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal-hal yang luar biasa itu yang menunjukkan bahwasanya kita manusia secara umum memiliki kelemahan. Jangan sampai ilmu, pengetahuan, akal yang kita miliki membuat kita jauh dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Mempercayai apa yang bisa diterima dan tidak mempercayai, tidak beriman dengan apa yang tidak bisa diterima. Karena banyak hal-hal yang di luar akal kita, karena akal kita memang terbatas. Pengetahuan kita juga terbatas. Dan kita adalah manusia, makhluk yang terbatas. Semua ada batasnya. Jadi jangan sampai kita hanya terfokus dengan akal yang kita miliki. Kita harus mengenal Tuhan kita yang tanpa batas. Dan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita pun tanpa batas. Sampai ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita tentang surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, Rasulullah pun menyatakan dalam kalimatnya, "Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sesuatu tempat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun ia, dan telinga didengar oleh telinga siapapun ia, terlintas dalam benak hati siapapun ia dari manusia. Surga Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang kita bayangkan. Belum pernah kita melihat itu, namanya tempat keindahan. Belum pernah kita mendengar sebelumnya, dan bahkan belum terlintas sebelumnya dalam hati kita tentang surga yang disiapkan oleh Allah dari kenikmatannya terhadap kita. Dan Allah pun menyatakan hal itu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, surga bersabda, Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hamba aku yang saleh, yang hubungan dengan Allah baik, dengan hubungan dengan manusia baik, dengan manusianya baik. Nah, itu hamba saleh. Kalau hubungan seseorang hamba dengan Tuhan yang Allah baik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berupaya untuk melakukan apa yang diridhoi, dicintai oleh Allah, baik begitu juga dengan manusia baik. Dengan manusia baik, dengan orang tua baik, dengan anaknya baik, dengan namanya suaminya baik, dengan istrinya baik, dengan saudaranya baik, dengan tetangganya baik, dengan sahabatnya baik, dengan saudara yang muslim, semua baik, dan lainnya. Maka itu hamba baru dinyatakan saleh, hamba yang saleh, yang baik. Kalau belum baik hubungan dengan Allah, belum saleh. Kalau belum baik hubungan dengan manusia, belum dia dinyatakan seorang saleh. Kalau sudah hubungan keduanya baik, hablum minallah wa hablum minan nasnya baik, baru dinyatakan saleh. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna, keyakinan kita, keimanan kita, biyaumin akhirin wajab, dengan hari akhir wajib. Kita wajib beriman dengan hari akhir. Itu hari yang terakhir dari hari dunia. Setelahnya tidak ada hari tidak ada hari dunia. Dan juga tidak ada malam. Tidak ada malam dan tidak ada hari dunia setelah. Itulah hari terakhir dan malam, waktu terakhir yang dialami oleh manusia di kehidupan mereka di dunia. Makanya dinamakan hari akhir, yaitu dunia. Setelah itu tidak ada hari dan malam dunia. Berganti dengan kiamat. Alamnya sudah namanya berganti dengan alam al-malakut, alam yang tidak nyata. Dan keimanan kita dengan hari tersebut merupakan bagian daripada kewajiban yang harus kita yakini, karena Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang hari tersebut. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan setiap segala sesuatu yang akan terjadi padanya di hari akhir tersebut minal ajab, dari segala sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Apapun yang berkaitan dengan sesuatu tersebut yang akan dialami oleh seseorang manusia,
Al-Hasyr, nanti itu trompet, manusia mati dibangkitkan dari alam kuburnya, nanti dari situ digiring dia sampai ke suatu tempat, mereka berdiri semua di tempat tersebut, berkumpul semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hisab, ada sirat, ada mizan, ada balasan, ada surga, ada neraka, ada telaga, ada syafaat, dan semua yang berkaitan dengan hari akhir. Dari hal-hal yang menakjubkan, yang luar biasa, itu merupakan sesuatu kewajiban bagi kita, wajib untuk kita beriman dengannya. Dan semua itu disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau. Apapun yang Allah sampaikan, ucapkan, yang firmankan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dari hal yang akan kita hadapi kelak, saat itu maka wajib untuk kita meyakininya. Wajib untuk kita beriman dengannya. Dan beriman dengan hari akhir ini termasuk hal yang membuat kita manusia bisa merem dalam kehidupan kita, untuk tidak melampaui batas yang dibolehkan oleh syariat atau yang dilarang oleh syariat, tidak meninggalkan kewajiban, tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupaya selalu untuk melakukan amal-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi namanya silau dengan dunia, dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial, kekuasaan, dan apapun namanya. Beliau sudah namanya menjaga-jaga ucapan perbuatannya, dan mulai-mulai memilih keyakinan yang harus dibersihkan dari hatinya dari hal yang tidak baik, sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan secara syariat. Ini ada batasan. Kalau seseorang tidak meyakini akan adanya hari kiamat, maka ia akan melakukan apa yang diinginkan olehnya tanpa meragukannya. Kita sebagai seseorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat namanya kematian kita dan apa yang akan kita dapatkan setelah kematian kita, insya Allah kita akan menjadi seseorang manusia hamba Allah yang mawas diri. Tapi kalau kita sudah lupa akan kematian, apa yang akan kita jumpai setelah kematian, maka kita menjadi seseorang yang menjadi seorang yang lupa diri. Kalau seseorang tahu bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap perbuatannya dan ucapan yang dilakukan olehnya. Sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang manusia, apapun ucapannya, apapun yang diucapkan oleh lisannya, apapun. U, dan lain sebagainya, itu akan diucap, akan dicatat oleh malaikat. Rintihan ketiga ia sakit, dan lain sebagainya, itu akan tercatat. Semua akan dicatat apa yang diucapkan olehnya, begitu juga apa yang diperbuat olehnya, dan dia akan dapatkan sesuai dengan catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan banyak yang diceritakan oleh Nabi besar Muhammad tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan Masya Allah luar biasa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di masa hidup beliau sudah bercerita kepada kita tentang segala hal yang akan terjadi, yang akan dialami oleh manusia dalam kehidupan mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan semua dan sudah arahkan semua. Sudah arahkan bagaimana kehidupan nanti di zaman fitnah, Rasulullah sudah arahkan. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi dajjal, fitnah yang terbesar yang ditakuti oleh para nabi Rasul untuk umat mereka. Rasulullah sudah arahkan. Dan semuanya Rasulullah sudah arahkan kepada kita apa yang harus kita lakukan.
Sehingga sahabat-sahabat Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tarakana 'alal mahajjatil bayda. Rasulullah telah tinggalkan kita dengan jalan yang bersih, yang putih, artinya tidak ada sedikit pun abu-abu. Bersih jalannya, jelas. Real, bahasa kita jelas, real. Tidak ada keraguan di dalam apa yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad bagi kita, dan mampu kita pahami dengan akal yang diiringi dengan cahaya iman. Karena apa yang akan terjadi ada masuk akal. Tapi masuk dengan akal kita kalau diiringi dengan cahaya iman. Dengan cahaya iman, maka iman itu akan menuntun akal. Iman itu akan menuntun akal kita. Banyak betul ya yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi kelak nanti di hari kiamat. Dan kala itu nampak semua manusia nampak dengan wujud asli karakter sifat yang dimiliki oleh mereka ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sini di antara sini mengatakan maratibun nas fil mahsyar mutafawita, dan kedudukan orang-orang di mahsyar nanti di padang mahsyar mutafawita, namanya bermacam-macam. Faminhum ar-raqib, di antara mereka ar-raqib menunggangi kendaraan. Wa minhumul mashi ala rijlaihi, di antara mereka berjalan di atas kedua kakinya. Wa minhumul mashi ala wajhi, di antara mereka berjalan di atas mukanya. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Wa yakunun ala suwar mukhtalifah ala hasabil amal, dan mereka dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Fa minhum man yushad ala suratil qiladah, dan di antara mereka yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar tapi surahnya bentuknya seperti monyet. Wahumuz zuna, ada para penzina. Para penzina dibangkitkan bentuknya seperti monyet. Wa minhum man yushar ala suratil khanazir, dan di antara mereka yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam bentuk seperti seekor babi, bentuknya babi. Wa hum akalatus sud wal makas, mereka pemakan namanya sud wal makas, orang-orang yang makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pajak upeti yang tidak dihalalkan secara syariat. Pajak-pajak yang ditetapkan, mereka-mereka yang makan itu nanti bentuknya seperti seekor babi bentuknya. Wa minhumul a'ma, di antara mereka yang dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi buta. Wa hum al-ja'ir fil hukum, mereka adalah orang-orang yang zalim dalam hukum. Dalam pengadilan menetapkan hukum, mereka zalim, tidak adil, maka mereka dibangkitkan dalam kondisi buta. Wa minhumul asam, di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di masa dalam kondisi tuli, padahal di dunia tidak buta dan tuli. Wa huwa alladhi a'jab bi amalih, itu seorang yang merasa takjub, yang merasa heran, merasa bangga dengan amal yang dilakukan olehnya. Itu tuli. Wa minhum man yamdhu lisanahu mutadalan ala sadrihi yasilu bargah min famih, dan di antara mereka yang menggigit lidahnya. Lidah itu menjulur sampai ke dadanya dan mengalir dari lidah tersebut nanah dan darah. Mereka adalah wa'ad alladzina tukhalif af'aluhum aqwaluhum, mereka adalah penceramah, penasehat yang menyalahi perbuatan mereka, ucapan mereka. Ngomong baik tapi yang dilakukan tidak baik, tidak sesuai dengan ucapannya. Wa humul minhum maqtu'ul aidi wal arjul, di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah kuman masyad terpotong tangannya, kedua tangannya dan kedua kakinya.
Wa malladzina yuduna jiran, mereka ada orang-orang yang mengganggu para tetangganya, kumpulkan tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Wa minhum man yuslab ala judu' min nar, di antara mereka yang disalib di atas namanya pelepah kayu dari neraka Allah, dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa musu'ah bin nasi ila sultan, mereka adalah orang-orang yang sengaja namanya mendekati penguasa untuk mendolimi selainnya. Wa minhum man huwa ashaddu natan min al-jiyab, dan di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah baunya lebih busuk dari bangkai. Malladzina yaqbaluna 'ala syahwat wal ladzat, mereka yang namanya melampiaskan hawa nafsunya, syahwat, keinginannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengeluarkan hak Allah dari harta mereka, hak yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta mereka, tidak mengeluarkan zakat. Wa minhum man yalbisu julba sabiqan min qatiran nasika bijildih, di antara mereka yang memakai jubah. Jubah ini pakaian yang dari atas ke bawah yang menutupi tubuhnya dari timah yang panas, yang pakaian tersebut menempel sampai ke kulitnya. Wa mahlul kabir wal ujub wal khuyala, orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak. Itu seperti itu dan lain sebagainya. Jadi namanya kondisi keadaan orang-orang manusia kala itu. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Ini sebagian yang kita ambil dari syarahnya, dari apa yang akan terjadi kelak nanti di hari kiamat, dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau. Baik secara langsung atau juga melalui sabda yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi yang bercerita kepada kita tentang apa yang akan terjadi kelak, dan merupakan bagian daripada cara untuk kita namanya berbuat dalam kehidupan kita untuk selalu berhati-hati dan waspada. Siapapun kita, apapun status sosial kita, jangan sampai kita berbuat semaunya. Selagi bisa, ada celah, ada jalan, kita berbuat semaunya tanpa memikirkan nasib selain kita. Rasul telah mengingatkan kepada kita, siapapun yang telah menzalimi saudaranya, siapapun dengan cara apapun, termasuk undang-undang, ketetapan-ketetapan yang memberatkan rakyat selainnya, maka mintalah halal kepada mereka semua saat ini, kata Rasulullah. Minta halal, minta dihalalkan. Sebelum nanti kelak datang di hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar dirham. Sebelum hari kiamat mintalah halal sampai dihalalkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan kesalahan kita yang berkaitan dengan saudara kita sampai saudara kita itu yang memaafkan. Kalau dia tidak memaafkan, Allah tidak akan memaafkan sampai saudara itu memaafkan. Itu kalau masalah antara kita sesama kita. Kalau Rasulullah mengingatkan, siapapun yang menzalimi saudaranya, mintalah halal kepada saudara tersebut sekarang, kata Rasulullah, sebelum datang nanti hari kiamat. Karena masalahnya repot di sana, sulit di sana. Hambatan kita banyak sekali untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lebih dari yang kita bayangkan.
Makanya Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, perhitungkanlah diri kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian, apa yang kalian lakukan sebelum nanti Allah perhitungkan nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Sekarang ini lihat dulu apa ucapan perbuatan kita. Nah, yang salah, yang harus dibetulkan, yang harus diwujudkan, keyakinan semuanya. Sebelum nanti kita ini, biar apa? Biar kita ya, kalau hari ini ada kekurangan, besok kita harus namanya tidak lagi melakukan kekurangan tersebut dan lain sebagainya. Ya kalau tidak, ya kita juga yang akan menerima akibatnya. Tapi walaupun Allah Subhanahu wa taala namanya Rahman Rahim, Ghafur Rahim, Allah juga mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita itu pasrah bertawakal kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala semata tanpa kita berhati-hati dalam berbuat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Nabi ibadi, Allah mengatakan, beritahu hamba-hambaku ya Muhammad, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku zat yang ghafurur rahim, dan maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi, dan sampaikan kepada umatmu sesungguhnya adabku wal adzabul alim, ya adab yang amat sangat pedih. Semua rasa pedih terkumpul dalam adabku itu, lebih dari yang dibayangkan. Kalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri, siapa yang akan menyayangi kita? Apalagi kita hidup di zaman ya orang tidak peduli dengan kita. Kalau dulu di zaman sahabat mereka sama-sama peduli. Kalau orang bahari mungkin setelah mereka ada waktu mereka sama-sama peduli. Sama-sama memperhatikan satu sama lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu jalan. Kalau sekarang tidak jalan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita di luar tidak bisa sembarangan juga. Karena kalau ada orang melihat perbuatan kelakuan kita, mereka akan lapor ke rumah. Sehingga tak tahu orang tua kita, keluarga kita, apa yang kita lakukan di luar. Sekarang tidak ada seperti itu. Ya tinggal masing-masing kita peduli terhadap diri kita masing-masing. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tahu semua apa yang kita lakukan, kita perbuat, bahkan yang terlintas dalam hati kita ketika kita berbuat, Allah Maha tahu. Dan keyakinan itu harus kita timbulkan dalam diri kita. Karena sekarang tidak perlu karamah. Kalau dulu orang perlu karamah, orang perlu membuktikan hal-hal yang luar biasa untuk memupuk keimanan, keyakinan, kepercayaannya. Kalau sekarang tidak perlu dilihat, tidak perlu lagi. Jarang seorang wali Allah itu nampak karamahnya. Kalau bahari Masya Allah nampak karamahnya. Kenapa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala saat ini perlihatkan semua. Yang tadinya tidak nyata, mungkin tidak sampai ke akal kita, sekarang sudah ada nyata dan kita percaya kepadanya dan tidak mungkin mengingkarinya. Sama di antara CCTV yang ada. Barangkali mungkin dahulu kita tidak percaya ada yang mengawasi kita. Sekarang dengan CCTV ini kita tahu ada yang mengawasi kita. Semua yang kita perbuat, gerak-gerik kita tuh terekam semuanya. Ada semua, kelihatan semua. Ada HP ini Pak.
Kalau dahulu orang bahari mengatakan, wali Allah mengatakan, dunia itu di hadapanku bagaikan sebuah piring. Orang bahari mengatakan, dunia itu bagiku seperti sebuah piring. Dunia bisa dilihat dari ujung ke ujung dunia, piring di hadapan. Sekarang ada HP bang, betul aja, tinggal buka aja, mau ke Amerika tinggal di tangan kita aja, semua di genggaman kita. Lain lagi hal-hal yang lain. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, Bang. Mudah-mudahan kita mati dalam kondisi keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Islam kita, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam Islam yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat lahir batin dunia akhirat. Hubungan kita dengan Allah sehat, hubungan kita dengan sesama kita sehat, lahir kita sehat, batin kita sehat dari semua yang membuat murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup sehat dunia, hidup sehat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى محمد صلاة تغفر لنا بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب تلم بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن سؤال محمد من قلوبنا كل قدر الدنيا كل محل خالق من بنا لما سجدك ويشيننا عن طاعتك أو يحول بيننا بين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا بقضائك صبرنا على بلائك ووزئنا شكر نعمائك وارزقنا برد عفوك وحلاوة منيتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وزدنا علما وزدنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسنا في عليا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. من آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر الرشاد. آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسل إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم بنا في هذه الساعة تقضي حاجاتنا قريب. وصلى الله عليه وسلم من نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.